Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu-ibu, saudara semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang penuh barokah ini di hari ke-5, ke-6. Nah, bingung ini. Hari ke-6 ya, Pak ya. Apakah hari ke-5 ya? Semoga yang kepada alhamdulillah kita masih bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya lewat hujan-hujan, kritik-kritik sampai lebat beberapa hari ke belakang, yang mudah-mudahan tidak melunturkan semangat dan niat kita untuk melaksanakan qiyamul lail lewat salat tarawih dan salat witir berjamaah di mushola yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak saudara semuanya yang sama-sama saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Pak? Takutnya kelewatan. Saya targetnya jangan sampai setengah-setengah. Ya. Nah, jadi percepat salatnya untuk apa? Biar ceramahnya datang. Gitu ya, Bu, senang Bu? Enggak dengar ya? Ibu senang Bu, sholatnya sebentar ya, cepat. Ya nggak apa-apa. Yang disenangin orang, yang ringan-ringan, yang cepat-cepat ya. Bagaimana? Besar penuh ya. Harusnya malam pertama kayak gini ya Pak ya. Biar penuh ya Pak ya. Ini karena malam minggu ya, pada minggu semuanya. Buktinya apa? Pak Khotib ada hari ini. Biasanya macul ya. Alhamdulillah. Siap melis. Bapak saudara semuanya, anak muda, anak-anak semuanya, anak-anak yang ada di satu, mudah-mudahan kita doakan sehat menjadi jilul muslimin insyaallah di masa yang akan datang. Amin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu ada kaitannya dengan Al-Qur'an apa puasa, Pak? Nah, orang bilang puasa ya Ramadan ya. Padahal Syahrul Ramadan itu kalau digandengkan dengan bulan Ramadan itu adalah Al-Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Baru secondary-nya yang keduanya adalah puasa. Jadi selama ini kita mungkin bukan salah juga ya, karena sudah terbiasa bulan Ramadan itu tahunya puasa aja. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari puasa itu, yaitu kita mengenal Al-Qur'an. Buktinya apa Pak Ibu semuanya? Dimanapun masjid sekarang di seluruh dunia pasti akan menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala lewat tafsirnya, lewat ceramah-ceramahnya, lewat mimbarnya, lewat munasabah halaqah untuk mengenalkan manusia kepada Al-Qur'an. Karena 11 bulan sibuk, kemudian dikenalkanlah lewat mimbar-mimbar seperti ini. Makanya Syahrul Ramadan itu kaitannya kuat dengan Al-Qur'an, bukan sekedar puasa. Maka salah satu bentuk pengenalan Allah terhadap Al-Qur'an pada kita semuanya, yakni bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Dulu Pak, Ibu, saudara semuanya, jadi Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah itu kan. Nah, mungkin sedikit saya akan jabarkan
kita ini lagi kehilangan keimanan, percaya nggak Pak? Kok Bapak gak yakin? Masih beriman kan? Nah, saya bilang sekarang kita ini masih kehilangan keimanan, percaya nggak Pak? Percaya ya? Nah, Allah paksa kita di Ramadan ini untuk sholat, tapi gairah kita, keimanan kita tidak sekuat dengan kemauan Allah. Tidak sekuat dengan kemauan Allah. Maka untuk mencapai itu kita harus kenal Allah. Jadi kalau konsep di tasawuf itu harusnya apa Pak yang pertama? Syariat gitu ya, thariqah, ma'rifah. Sekarang kita balik Pak. Ini menurut yang saya kaji dengan para asatidz, ternyata bukan syariat dulu, tapi ma'rifah dulu harusnya. Ma'rifah itu apa artinya Pak? Mengenal Allah. Ya, bagaimana kita mengenal Allah dengan baik? Lewat tanda-tandanya. Jadi ketika Allah SWT memberikan ayat pertama lewat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menyampaikan dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan ayatnya Pak. Ini kalau yang jeli, yang sedikit paham tentang bahasa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum saya tafsirkan, Pak Ibu, kalau Bapak dan Ibu-ibu kalau mau belanja ke swalayan atau ke toko batik deh, mau beli baju persiapan untuk nikahan anaknya, kira-kira Bapak semuanya kalau ada orang di dalamnya kemudian langsung nerobos deketin kita, kira-kira apa perasaan Bapak? Perasaannya apa Pak? Kesel ya Pak ya? Kesel ya Pak ya? Kalau orangnya nggak ada, kita lihat-lihat dulu segala macam, nyaman nggak Pak? Nyaman nggak? Ya, nyaman. Ini harusnya konsep pedagang dipakai kayak konsepnya Allah, harusnya. Jadi ketika menyampaikan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala ke manusia pada Nabi Muhammad waktu itu yang pertama kali dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, jadi caranya Allah adalah tidak menyebutkan nama Allah sama sekali. Makanya namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb itu artinya Tuhan. Kira-kira Nabi Muhammad kenal Tuhan nggak Pak? Sebelum dikasih ayat ini, kenal nggak Pak? Kenal tapi belum mantap. Kayak Nabi Ibrahim, benar nggak Pak? Belum mantap. Karena 40 tahun Nabi Muhammad SAW tidak ada syariat apapun, tapi dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diinstal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini manusia akan menjadi manusia yang penuh dengan akhlakul karimah nantinya. Beliau kenal Allah, tapi belum mantap. Setelah turun ayat itu baru mantap. Ya beda. Nah makanya cara pengenalannya itu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu harus dari ma'rifatullah dulu. Untuk meningkatkan keimanan itu lewat ma'rifatullah. Makanya Allah tidak menyemaikan kalimat Allah di dalam surat Iqra itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5 untuk apa? Menunjukkan biar nyaman dulu nih. Makanya dia pakai kata Rabbuka. Ya Pak ya. Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya orang Mekah ketika itu Tuhannya Al-Lata wal Uzza. Tuhannya patung-patung. Ya, sekarang kamu gak usah kenal dulu Allah deh. Kenal dulu yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kenal dulu. Makanya dibuat nyaman dulu orang-orang kafir Quraisy itu dibuat nyaman, kenal dulu deh. Lihat gunung, lihat pergantian siang dan malam, lihat ada matahari, kemudian berubah nanti malam ke bulan. Lihat semuanya waktu-waktu yang ada nih. Lihat air, lihat lautan, lihat bumi, semuanya dikenalkan, biar kenal dulu. Allah tidak tunjukin tuh, ini saya Allah enggak, tapi dikenalkan lewat Rabbuka dulu. Lewat Tuhan kamu dulu deh. Oh iya, kamu punya Tuhan namanya patung. Oh iya, Lata Uzza, bisa nggak bantu kamu? Kalau nggak bisa berarti bukan dia Tuhannya. Kira-kira kurang lebih seperti itu analogi ketika kita mengenal Allah. Kalau kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Pak Ibu semuanya lewat Al-Quran, bukan lewat manusia Pak. Kalau ini wasilah saja Pak, ustaz, ulama, kiai, itu wasilah saja. Sekarang ini, kalau dulu konsepnya adalah
Itu maf'ul ya Pak ya. Jadi jamaah ini maf'ul semuanya. Harusnya sekarang jamaah itu adalah fa'il. Maf'ul itu yang dikerjain. Harusnya kita sekarang fa'il. Fa'il itu pelaku untuk mengenal Allah. Ya Pak ya. Para asatidz berarti semuanya kenal. Itu yang pertama Pak. Jadi mengenal Allah dulu, ma'rifatullah. Lalu setelah 40 tahun Rasulullah SAW dikasih ayat itu, kemudian 13 tahun dakwah di Mekah, nggak closing Pak. Akhirnya Rasulullah SAW baru didatangkan syariat di kota Madinah. Jadi gini Pak, saya mungkin ada sedikit liar pemikirannya. Gini, menghadapi hari ini jamaah kita semuanya, manusia banyak majemuk. Untuk kehadiran ke masjid ini berat nggak Pak? Berat nggak Pak? Kalau kita tidak kenal Allah, berat. Maka kalau orang yang kenal Allah, maka akan ringan. Maka ciri-ciri orang yang terkena atau musuh dari keimanan itu adalah 3 Pak. Yang pertama adalah pemuja hawa nafsu. Ya Pak ya, nafsu terus dituruti, ini adalah bentuk daripada penuhanan hawa nafsu. Maka selamanya kita tidak akan pernah beriman selagi kita mengikuti hawa nafsu. Ini musuh keimanan. Jangan ikutin Pak, hawa nafsu ini. Toolnya apa Pak untuk merem itu adalah toolnya akal dan qalbu. Apa? Akal dan qalbu. Akal mencari, hati menimbang. Akal mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, akal mencari keimanan untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Toolnya adalah akal. Kemudian penimbang-nimbangnya adalah hati. Kemudian yang kedua musuh keimanan adalah selain daripada menuhankan hawa nafsu, yakni ignorant. Apa ini? Cuek, abai. Nah, contoh seperti ini. Ketika bapak di rumah, ya, bapak di rumah nih, ini ciri-ciri orang cuek. Ketika istri bikin air minum setelah kerja, ya, di antara kita semuanya pasti ada macam-macam gayanya Pak. Ada yang langsung masuk ke rumah, assalamualaikum, tanpa menghiraukan istri. Yang jelas, udah seperti biasa, tabiatnya kita ada minuman di atas meja. Yang kedua, ada yang beda Pak. Dia nggak ignoran, bukan abai. Dia ucapkan assalamualaikum, kemudian dia jawab istrinya, kemudian dia lihat rumah berantakan enggak, dia lihat itu anak-anak jadi lagi trouble enggak, dan seterusnya. Nah, ini 2 orang ini saja bisa kita ukur dari keimanannya Pak. Yang hal kecil seperti ini aja abai, apalagi urusan dengan Allah. Nah, ini kalau muslim udah harus ke arah sana Pak. Jadi jangan sampai abai masalah hal kecil. Bagaimana kita mengenal Allah sementara kita abai, ignoran, cuek dengan kondisi keadaan, tidak peduli. Biasanya yang kayak gini ini malas ngaji. Ya Pak ya, pasti itu malas ngaji. Karena sudah diinstal pikiran dia itu untuk cuek. Masa bodoh, gak mau mencari, gak mau menggali keimanan lebih tinggi, khususnya di bulan Ramadan ini. Udah apa ya? Yang seperti ini bahaya. Ada yang lebih tingkat bahaya lagi Pak, yang ketiga, yaitu arogan. Arogan artinya apa Pak? Sombong. Bahkan orang-orang sombong ini malas untuk sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila disuruh untuk sholat, dia berdiri secara malas-malasan. Itu cirinya Pak. Dan itu bahaya sekali. Dan arogan, malas-malasan dan tidak mau sholat. Padahal petunjuk sudah banyak, lingkungan sudah mendukung, kemudian semuanya sudah ada. Nah, orang-orang seperti ini Pak, Ibu, Saudara semuanya, kita harapkan kalau ada di antara kita seperti ini, maka jangan sampai arogan. Kenapa Pak? Jadi saya ingat satu cerita yang diceritakan oleh Syekh siapa itu ya,
Kemudian dia menceritakan tentang fatalnya orang yang meninggalkan sholat. Apa itu Pak? Fatalnya meninggalkan orang yang meninggalkan sholat adalah di dunia dia dibikin susah, dibikin putus asa bersama Allah. Untuk apa fungsinya Pak? Agar dia dekat dengan Allah. Jadi sebenarnya Pak, ya kita ini dibuat terus putus asa, merasa gak yakin, merasa apa oleh keadaan kita sendiri, sampai kita dekat dengan Allah. Sampai mana tadi Pak? Sampai mana tadi Pak? Nah, jadi orang-orang yang gak sholat ini Pak, ya, karena mungkin memahami syariat itu mungkin gak penting, maka orang-orang ini bahaya. Bahkan digolongkan nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan 4 golongan Pak. Ini hati-hati anak muda suka ninggalin sholat, ya, hati-hati banget. Dibangkitkan dengan apa Pak? 1, dengan Fir'aun. Kenapa dia dibangkitkan dengan Fir'aun? Orang-orang yang sholat dari kaum muslimin yang gak sholat. Kenapa? Karena sibuk dengan kedudukan, sibuk dengan takhta, sibuk dengan viralisme. Dia terkenal waktu itu ya, sibuk, terlena, lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada yang negur lewat Nabi Musa alaihissalam dan Harun, dia masih cuek. Maka orang yang sudah ditegur lewat azab setiap hari, terus nggak sholat juga Pak, Masya Allah, ini akan dibangkitkan nanti bergolong-golongan dengan salah satunya Firaun. Yang kedua, Haman. Haman ini dia digolongkan penyebabnya karena sibuk Pak dengan aktivitasnya sehingga lupa sholat. Ya Pak ya, Haman. Jadi si paling sibuk, manusia yang si paling sibuk adalah Haman. Jadi kalau kita sibuk kaum muslimin terus lupa sholat, maka nanti akan digolongkan dengan Haman ini. Yang ketiga yaitu Qarun. Orang yang sibuk dengan hartanya, lupa dan arogan. Tadi sibuk karena kedudukan, karena sibuk dengan kegiatan, karena sibuk dengan harta, arogan, sombong, karena semua yang dimiliki adalah hasil karya dia, padahal semuanya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan sementara, maka dia seperti Haman, ya Pak ya, akan digolongkan dengan 3 golongan. Di dalam hadis itu Pak, saya penasaran, ada satu nama Pak, satu nama ini saya sering dengar, tapi ternyata luar biasa Pak. Pernah dengar namanya Pak Ubay bin Khalaf? Pernah dengar Pak? Yang sering ngaji ini belum pernah ya? Kalau Ubay bin Ka'ab pernah? Ubay bin Ka'ab pernah ya? Nah ini namanya Ubay bin Khalaf Pak. Ubay bin Khalaf ini digolongkan dengan 4 golongan ini tadi, Fir'aun, Haman, Qarun. Ubay bin Khalaf kenapa Pak? Dia ini adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia ini pasukan miliknya kafir Quraisy. Ya Pak ya. Waktu dia lagi mandi kuda poninya Pak, kemudian dikasih makan nenek itu pakai susu Pak. Kemudian di depannya Rasulullah SAW. Dia bilang apa Pak? Wahai Rasulullah SAW, suatu saat nanti dengan kudaku ini yang aku kasih makan, aku minumin susu, kemudian aku rawat dia sampai dia besar nanti. Insya Allah dengan kuda ini aku akan bunuhmu ya engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya ingat ketika ini narasi hadis ini dikatakan, saya ingat langsung McGregor sama Habib ketika itu. Hampir mirip Pak. Apa jawaban Rasulullah Pak? Jawabannya apa Pak? Justru saya yang akan membunuh kamu. Udah, tidak pakai banyak. Gak lama kemudian, 1 bulan 2 bulan terjadikan perang Uhud. Perang Uhud, perang yang luar biasa sekali. Ya Pak ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW sempat agak sedikit putus asa karena banyak yang meninggal dunia dari para hafiz Al-Quran dan hafiz hadis. Kemudian banyak juga yang melanggar di antara terhadap aturan Rasulullah, disuruh jaga untuk di bukit, tapi dia melanggar. Pada akhirnya apa Pak? Rasulullah lagi duduk seperti itu, tahu-tahu Ubay bin Khalaf datang dengan pakaian yang lengkap, besi Pak, pakai besi dari atas sampai ke bawah. Ibaratnya brimob Pak. Brimob itu kan tidak pernah kelihatan matanya ya. Semuanya dari atas sampai ke bawah itu
besi-besi semua ya. Jadi kalau orang yang nyoba-nyoba nendangin brimob pasti mental, kalah itu pasti. Ya, nah ini Ubay bin Khalaf lebih dari itu Pak. Dari atas sampai ke bawah besi. Rasulullah hanya pakai jubah kayak saya ini Pak. Kasih selendang kayak angin gitu. Duduk betul-betulan. Kira-kira siapa yang kalah Pak? Kira-kira siapa yang kalah? Kalau secara hitung-hitungan Rasulullah yang kalah. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika sahabat Ubay bin Khalaf mengatakan, "Woi, Ubay bin Khalaf, itu Rasulullah udah capean. Silakan sikat." Tapi apa yang terjadi? Sahabat Nabi menghalanginya. Ya Rasulullah, perlu nggak saya bantu? Gak usah dibantu. Saya akan menghadapinya. Ketika lengah si Ubay bin Khalaf dan sahabatnya, kemudian sahabat Rasulullah SAW lagi persiapan untuk mengambil tombak. Di dalam satu riwayat dikatakan ada yang bilang lembing apa Pak? Besi, kemudian kalau dilempar itu bisa hancur ya, lembing ini. Nah ada yang bilang tombak. Tahu nggak apa yang terjadi Pak? Ketika itu Rasulullah SAW mengambil tombak dari itunya sahabat, kemudian dipukul lagi bawah ini. Di dalam bahasa hadisnya enak banget. Jadi ketika itu Rasulullah SAW seolah-olah lagi mukulin lalat yang ada di Gunung Monta. Itu hijau-hijau lalat begini, super. Jadi semua sahabat ketakutan ketika Rasulullah memakai tombak itu. Ketika itu dipukullah Ubay bin Khalaf, kenalah ininya sedikit. Enggak full Pak, enggak full tombakan, enggak. Kena Pak. Ketika kena itu terjadi infeksi. Gak lama kemudian dia pulang ke Mekah, meninggal dunia Pak di Mekah. Jadi gak langsung on the spot Pak meninggalnya, disiksa dulu sama Allah SWT karena sudah menantangin apa? Rasulullah. Ketika itu dia sempat kena ininya, dia sempat masih berkata-kata kepada sahabat yang mau bantuin dia tadi. Apa katanya Pak? Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf ngomong kepada sahabatnya, Ubay bin Khalaf ngomong kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, kalau seandainya ketika aku kemarin dulu ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW lagi mandiin kuda, minumin susu, kemudian saya bilang saya bunuh Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang diludahin sama Rasulullah, mungkin saya mati. Saya baru yakin bahwasanya ini adalah Rasulullah adalah utusan Allah. Hampir mirip perannya kayak Fir'aun. Gak lama kemudian meninggal Ubay bin Khalaf. Ternyata penyebab dia digandeng dengan 4 orang ini Pak, karena apa Pak? Karena suka mengumpat. Apa mengumpat Pak? Nyinyir. Suka ngomongin Rasulullah terus. Ada yang ngomongin agama, ngomong terus. Jadi udah gak mikirin lagi. Ada yang seperti ini, ngomong terus, diomongin lagi, ngomong terus. Ya, ini baik Khalaf. Ya Pak ya. Sampai turunlah surat baca nanti surat Yasin, saking omong-omongnya itu ya. Surat Yasin ayat 73 sampai 80 sampai ayat terakhir itu Pak. Sama surat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah sampai itu Pak. Itulah sebab nuzulnya. Siapa yang mengumpat itu? Namanya siapa Pak? Ubay bin Khalaf. Dia digandeng dengan 4 ini orang yang meninggalkan sholat, maka dia nanti dikumpulkan dengan 4 ini. Yang pertama karena sibuk karena kedudukan dan viralismenya, yang kedua karena kemudian kesibukan dia aman, kemudian yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena sibuk ngomongin orang, menggagalkan dakwah di mana-mana, menggagalkan orang yang mengajak kebaikan, ibadah. Oleh karenanya Pak, baru setelah kita mengenal Allah dengan baik, kemudian barulah kita mencari cara mengenal Allah, yaitu dengan thariqah. Thariqahnya apa? Syariat. Thariqahnya dengan syariat. Baru setelah kita melaksanakan syariat, setelah itu baru kita mengenal hakikat dari syariat yang kita lakukan. Oh ya, fungsi sholat begini, fungsi puasa begini, fungsi baca Quran begini. Semuanya sudah dihidangkan oleh Allah SWT, semua syariat ini, tinggal kita mau ngambil atau meraih apa enggak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Iman kita bertambah, terus terjaga tanpa sedikit pun kurang sampai kita meninggal dunia dengan husnul. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sudah karena sudah ada jamaah yang lihat jam dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.